Assalamualaikum anak-anak. Oke anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang PAI ya, yaitu PAI di kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang toharo. Semua bersih, hidup menjadi nyaman. Baik, untuk subbab kali ini ada 3 subbab, yaitu ketentuan bersuci, yang kedua tentang tata cara bersuci, yang ketiga tentang penerapan perilaku bersuci serta hikmahnya. Baik, langsung saja ke ketentuan bersuci. Perlu kalian ketahui, asal kata dari toharo itu dari bahasa Arab yang berarti suci. Sedangkan untuk dalil-dalil tentang bersuci ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Salah satunya ada di surah keempat, surat An-Nisa ayat 43, dan di surah ke-8, suratul Anfal ayat 11. Baik, agar kalian lebih paham lagi, saya akan menjelaskan salah satu dari dalil ini, yaitu dari suratul Anfal ayat 11. Tolong didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitani waliyawbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah telah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Baik anak-anak, dari suratul Anfal ayat 11 ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menurunkan air ke muka bumi ini untuk apa? Untuk kita bersuci. Karena apa? Dengan kita bersuci, hati kita akan tentram. Yang kedua, dengan kita bersuci dapat menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kita, dan untuk menguatkan hati kita serta untuk memperteguh keimanan kita. Jadi yang harus kita catat, bersuci ini sangat penting dan untuk menyempurnakan agama kita. Karena apa? Karena ketika kita mau sholat, ketika kita mau membaca Al-Quran, pasti juga harus bersuci. Baik anak-anak, tentang bersuci ini, macam-macam cara bersuci ada 2. Yang pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis. Yang pertama adalah hadas. Apa sih hadas itu? Hadas itu segala sesuatu yang bisa membatalkan kita sholat. Sedangkan hadas ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini contohnya seperti apa? Contohnya, buang angin, buang air besar, buang air kecil. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini contohnya apa? Hadas besar ini contohnya untuk anak-anak perempuan datang bulan atau haidho. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan, nifas. Terus kemudian junub. Kemudian orang yang gila. Kemudian orang yang meninggal. Kemudian keluarnya mani. Nah, cara mensucikan hadas kecil itu dengan cara apa? Dengan berwudu. Kalau tidak ada air, dengan tayamum. Sedangkan cara mensucikan hadas besar dengan mandi wajib. Kalau tidak ada air, dengan tayamum. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis. Najis itu seperti apa? Seperti darah, nanah, bangkai, kotoran hewan, kotoran binatang, atau kotoran manusia.
Sedangkan dalam macam-macamnya, najis itu ada 3, yaitu najis mukhaffafa, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Najis mukhaffafa ini adalah najis ringan. Najis mukhaffafa ini hanya ada satu anak-anak, yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu dengan hanya mempercikkan air di sekitar najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu apa sih? Najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang. Lah, najis mutawasitoh ini ada 2, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis mutawasitoh yang ainiyah itu berarti najis yang tampak, najis yang kelihatan. Contohnya, kalian di tengah jalan terus kemudian kena kotoran burung. Kelihatan kan kotoran burungnya? Lah, kotoran burung tersebut harus kita sucikan, harus kita bersihkan. Dengan cara apa? Mencuci baju kita sampai bersih, sampai tidak ada sampai tidak ada nodah pada baju kita dan tidak ada bau di baju kita tersebut. Sedangkan najis hukmiyah itu seperti apa? Najis yang tak tampak. Contohnya, di tengah jalan kalian ternyata baju kalian ini terkena air seni dari cicak. Lah, kan tidak tampak, kan tidak kelihatan, namun pasti berbau kan? Lah, karena itu baju kita wajib dibersihkan, wajib dicuci sampai bersih, sampai tidak ada baunya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho ini adalah najis yang sangat berat. Najis ini bersumber dari mana? Dari anjing dan dari babi. Contohnya, ketika kalian main-main di perumahan, kemudian tidak sengaja dikejar anjing, kemudian terkena air liur dari anjing tersebut, kalian harus membersihkan badan kalian atau baju kalian yang terkena air liur tersebut dengan cara apa? Dengan cara membersihkan 7 kali. 7 kali ini dengan rincian 6 kali membasuh air, 1 kali membasuh dengan tanah yang suci. Jadi membasuh 7 kali ini harus ada tanah yang suci di salah satu basuhannya. Tolong diingat-ingat ya, 6 kali air dan 1 kali basuhan tanah suci. Tanah suci ini ada di tengah-tengah 6 kali air tersebut. Baik anak-anak, sampai sini sudah paham ya? Langsung saja kita ke tata cara bersuci. Apa sih tata cara bersuci itu? Yang pertama, perlu kita ketahui dalam hal bersuci, dalam mensucikan diri, yang pertama kita berwudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga dengan tayamum jika tidak ada air. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bersuci dengan mandi wajib terlebih dahulu ya. Seseorang yang harus bersuci dengan mandi wajib itu jika kedapatan hadas besar. Contohnya anak perempuan yang telah datang bulan, atau mungkin anak laki-laki yang telah mengeluarkan mani. Ketika kalian sudah selesai dalam datang bulan tersebut, kalian wajib mandi wajib. Niatnya bagaimana, Bu? Niatnya seperti ini. Nawaitul husla li raf'il hadatil akbari fardhal lillahi ta'ala. Gitu ya niatnya ya. Untuk rukun dari mandi wajib ini yaitu harus dengan niat terlebih dahulu seperti niat tadi, kemudian
harus menghilangkan dan mengalirkan air dari segala najis dari badan dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita tanpa terkecuali, bahkan lubang-lubang di tubuh kita. Kemudian untuk berwudu, cara bersucinya bagaimana? Tentunya kalian sudah tahu semuanya kan? Kita kan wajib berwudu 1 hari 5 kali. Untuk apa? Untuk kita sholat tentunya. Rukunnya apa aja, Bu? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka kalian. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki serta tertib. Niatnya bagaimana? Hafal semuanya kan ya? Coba ya, baca bersama-sama. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baik, jika tidak ada air, bagaimana cara bersucinya? Dengan tayamum, baik hadas kecil atau hadas besar. Jika tidak ada air, harus dengan tayamum. Bagaimana cara tayamum tersebut? Cara tayamum itu yang pertama dengan membaca niat dan basmalah. Coba dengarkan baik-baik ya, niatnya ya. Bisa juga dibuka di paket kalian ya, halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Setelah niat tersebut, kita harus menepukkan kedua telapak tangan kita ke tempat yang berdebu. Setelah itu, dua tangan kita ini harus ditiup agar tidak terlalu tebal debunya. Kemudian kita harus mengusap muka dengan telapak tangan yang berdebu tersebut. Setelah itu langsung mengusap tangan kanan sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Bedanya tayamum dan berwudu ini, tayamum memakai debu dan wudu memakai air. Satu lagi, tayamum dilakukan hanya sekali, sedangkan berwudu setiap basuhannya 3 kali. Baik anak-anak, untuk bersuci ini, untuk toharo ini, diharapkan kalian selalu menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan sekolah, serta menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Adapun hikmah bersuci atau toharo, yang pertama, mendorong diri semakin dekat dengan Allah, kemudian membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian, menjauhkan beberapa penyakit, menambah kekhusyuan dalam beribadah, menjaga kebersihan badan, serta dapat menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Baik anak-anak, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.